Shalom saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada, baik saudara-saudara khususnya anggota jemaat GP Krisminfo yang saya sayangi, dan umumnya seluruh anak-anak Tuhan dimanapun saudaraku tinggal. Saya senang sekali bisa berjumpa lewat saudara, lewat media ini, sebab lewat media ini ada kehendak Tuhan. Ada suara Tuhan yang harus kita dengar dan kita perhatikan. Dan saya percaya, tatkala kita taat kepada kehendak Tuhan, kepada suara Tuhan, lewat pelayanan mimbar pada hari ini, berkat Tuhan akan Tuhan siapkan untuk saya dan untuk saudara. Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan atau khotbah mimbar pada hari ini dengan tema, sudahkah selama ini kita maksimal? Sudahkah selama ini engkau maksimal? Saudara-saudara, mendasari pelayanan ini, saudara, khotbah ini, saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 5-8. 2 Timotius pasal 1 ayat 5-8. Demikian saya baca untuk saudara-saudaraku sekalian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Diberkatilah setiap kita yang mendengar, yang menyimpan, dan melakukan firman Tuhan di dalam totalitas kehidupan kita. Saudara-saudaraku, tatkala saya mempersiapkan khotbah ini, saya ingat sebuah peristiwa. Peristiwa bukan peristiwa besar, bukan peristiwa akbar, bukan peristiwa yang hebat, bukan peristiwa yang wah. Ini sebuah peristiwa yang kecil, sebuah peristiwa yang sederhana. Namun saudara, ini sangat membekas dalam kehidupan saya, sebab ini pengalaman yang pernah saya jalani. Peristiwa apakah itu, saudara? Begini saudaraku, kurang lebih 17 atau 18 tahun yang lalu, pada waktu itu gereja kita GP Krisminfo sedang mengadakan ibadah padang di sebuah pantai di Pulau Bangka, tepatnya di Pantai Matras. Setelah kita mengadakan ibadah, menaikkan pujian, mendengarkan firman, terus kemudian kita makan siang bersama-sama, maka seperti biasanya kami berpencar. Para ibu-ibu kaum wanita sibuk dengan urusan mereka. Anak-anak muda sibuk dengan urusan mereka. Demikian juga para kaum pria, kaum bapak sibuk urusan mereka. Rata-rata kaum pria, mereka semuanya menjebur ke laut, saudara. Sambil membawa, ada beberapa orang membawa sebuah jaring untuk menangkap ikan. Dan di situ, saudara-saudaraku, sebagai seorang gembala jemaat, maka saya pun juga ikut-ikutan jebur ke laut, bukan untuk nyari ikan, tetapi saya akan berenang. Tetapi lebih tepatnya bukan berenang, namun main air, saudara. Nah, saudara-saudara, saya lihat beberapa kaum pria itu sudah ada di jauh sana, ya, begitu jauh posisinya dari daratan atau dari tepian, saudara. Nah, saya pun juga bersama dengan orang-orang lain yang tidak berani ke dalam. Kami agak di pinggiran, saudaraku. Nah, saudara, di tengah-tengah asiknya saya sedang main air, saudara.
tanpa terasa, saya akhirnya menuju ke satu tempat yang ternyata saya baru sadar kalau tempat itu sudah begitu dalam. Dari mana, saudaraku, saya tahu kalau tempat itu dalam? Karena ternyata tatkala saya mencoba untuk menjejakkan kaki saya ke dasar laut atau ke pasir, saudara, sudah tidak mencapai lagi. Sekalipun kepala saya sudah tertutup air, tetap tidak mencapai dasar. Apa reaksi saya waktu itu, saudaraku? Ketakutan menimpa saya. Kepanikan menimpa saya. Karena apa, saudara? Ya tentu saudara bisa menduga alasannya. Saya takut, saya khawatir, saya cemas. Saya berpikir dengan keras di saat kondisi genting waktu itu. Ada dua kemungkinan yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan melambai-lambaikan tangan dan kemudian berteriak-teriak meminta bantuan terhadap orang lain yang ada di sekitar situ. Mungkin ini. Atau kedua, saya membiarkan diri saya tenggelam semakin dalam. Apa yang saya lakukan, saudara? Dua-duanya tidak saya pilih. Saya tidak mungkin teriak dan minta tolong. Karena apa? Itu akan menimbulkan kegaduhan nantinya. Akan menimbulkan cerita buruk nantinya. Ini pertama. Namun sebaliknya, saudaraku, saya juga tidak mungkin membiarkan diri saya mati tenggelam di laut itu, saudara. Karena itu di saat kondisi genting, pikiran saya cuma satu. Tatkala saya mencoba melompat ke atas, saya tahu daratannya di mana. Dan saya bertekad, saya harus berjuang sampai ke pinggiran pantai. Apapun akan saya lakukan. Singkat kata, saudara, dengan susah payah saya sampai di pinggiran pantai dan kemudian saya langsung duduk karena begitu keletihan. Di tengah-tengah keletihan yang saya rasakan, saudara, saya berpikir dengan sendiri. Berpikir sendiri seorang diri di situ. Apa yang saya pikirkan, saudara? Yang saya pikirkan adalah, loh kok bisa ya? Kok bisa saya bisa sampai ke pinggiran pantai? Kok bisa ya saya tidak tenggelam? Tadi gimana caranya saya berenang? Bukankah gaya saya ini hanya gaya batu atau gaya botol? Loh, saya kok bisa keluar? Saudara-saudaraku, pada saat saya ingat peristiwa ini, saudara, di saat mempersiapkan renungan firman ini, saya menyadari, saudara-saudara, ternyata di dalam diri kita itu sebenarnya ada sebuah potensi, ada sebuah kemampuan yang Tuhan beri. Namun seringkali potensi itu kita kubur, kemampuan itu kita kubur, tidak kita gunakan, apalagi kita maksimalkan. Dari dasar firman dan pengalaman inilah, maka saya percaya untuk menyampaikan firman ini. Dan saya yakin ada kehendak Tuhan, ada pimpinan Tuhan yang harus saya dan saudara-saudaraku sekalian dengarkan. Saudara-saudara, di dalam pembacaan Alkitab yang barusan kita baca, di situ dikisahkan, diceritakan, Rasul Paulus memberi nasihat, memberi masukan kepada murid yang ia sayangi, yaitu Timotius. Saudara-saudaraku, siapa itu Timotius? Timotius adalah seorang anak muda yang punya kelebihan, punya potensi besar, punya keunggulan. Keunggulan yang utama adalah dalam hal iman. Alkitab mengatakan Timotius punya iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas itu artinya iman yang beneran, iman yang sungguhan, iman yang tidak pura-pura, iman yang tidak hanya nampak di luar, tapi iman yang sampai ke dalam. Intinya, iman Timotius bukan iman abal-abal. Dia orang yang benar-benar punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini keunggulan Timotius. Saudara-saudara, dan
Karena Timotius punya iman yang sedemikian rupa, maka Tuhan pun mengaruniakan banyak karunia, banyak kemampuan, banyak kesanggupan kepada Timotius untuk bisa maksimal dalam jalan hidup. Namun apa yang terjadi? Ternyata Timotius tidak mempergunakan semua karunia, semua kemampuan, semua talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Dari mana kita tahu? Dari teguran Paulus kepada Timotius ini. Nah, saudara-saudara, mengapa? Karena ternyata Timotius punya persoalan pribadi. Dia seorang yang mudah malu, yang mudah merasa takut, yang mudah ragu, yang mudah bimbang. Sehingga tatkala melakukan sesuatu, dia nggak yakin mampu, dia nggak yakin sanggup. Ini persoalan Timotius, saudara. Seorang yang agak minder, seorang yang agak rendah diri. Ini persoalannya. Sehingga kira-kira persoalan ini, sekalipun karunia yang Tuhan berikan kepadanya cukup banyak, akhirnya menjadi tidak efektif dan tidak produktif. Dalam konteks seperti inilah, Rasul Paulus menasihati Timotius dengan sebuah pesan yang tegas. Kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Kobarkanlah artinya nyalakan kembali. Kobarkanlah artinya hidupkan kembali. Kobarkanlah artinya efektifkan kembali, maksimalkan kembali, berdayakan kembali karunia yang ada padamu yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kenapa Paulus punya keyakinan demikian? Kenapa Paulus menasihati Timotius agar menyalakan kembali karunia yang ada padanya? Karena Paulus yakin Tuhan memberikan kepada kita bukan roh yang membuat kita mudah takut, mudah lemah, mudah merasa gagal, mudah merasa nggak bisa, mudah merasa nggak sanggup. Bukan itu. Tetapi menurut keyakinan Paulus dan yang harus menjadi keyakinan kita, Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kesanggupan, roh yang membangkitkan kekuatan, bagikan sebuah dinamit yang mampu mengeluarkan suara atau meledak dengan ledakan yang cukup besar. Ini yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Dalam hal inilah sehingga nasihat Paulus kepada Timotius sangat-sangat cocok, sangat-sangat relevan dengan kondisinya Timotius. Sebab satu yang utama, Timotius harus semakin maksimal. Apapun yang ada dalam hidupnya harus dipergunakan untuk Tuhan yang telah mengaruniakan karunia itu agar semakin efektif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara kemaksimalan hidup, itulah tema hari ini. Sudahkah selama ini engkau maksimal? Mungkin saudara ada yang salah sangka dengan tema ini. Mungkin saudara berkata, loh bagaimana mungkin saya maksimal? Sementara saya aja kerja saya begini. Sementara saya pun gak kerja. Sementara pelayanan saya pun terbatas. Sementara saya pun kesulitan melayani. Sementara saya tidak sekolah dan seterusnya. Saudara-saudaraku, maksud daripada tema ini adalah bukan selama ini dalam konteks sekarang. Kalau sekarang kita tahu semua, saudara, sebagian besar kita masih belum sekolah. Sebagian besar kita masih belum bekerja. Sebagian besar kita masih belum melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Ingat, ini bukan konteks sekarang. Tetapi sebelum keadaan ini menimpa kita, bagaimana kehidupan kita, saudara? Saudara-saudaraku sekalian, saya percaya ada banyak hal yang bisa kita petik dari pelajaran apa yang sedang kita alami secara global saat ini. Paling tidak kita semakin sadar, ternyata tatkala sesuatu itu sudah tidak kita miliki atau hilang dari hidup kita,
kita baru sadar kalau ternyata itu penting. Lewat kondisi saat ini, banyak orang disadarkan, ternyata sekolah itu penting. Setelah kalian nggak bisa sekolah. Bukankah masih banyak yang merasa sudah bosan tinggal di rumah? Dan berpikir, berharap kapan sekolah bisa masuk. Tetapi kenapa waktu sekolah, waktu normal sekolah nggak dipergunakan maksimal? Demikian juga ada banyak orang yang merasa ingin cepat-cepat kerja. Karena ternyata kesempatan bekerja itu tidak banyak. Tapi persoalannya saudara, bukankah banyak orang yang menyanyiakan kesempatan bekerja? Kesempatan untuk bekerja tidak dipergunakan dengan maksimal. Sehingga setelah kesempatan itu tidak ada, baru kita merasa kehilangan. Kita begitu merasa sayang kesempatan itu tidak kita punya kembali, saudara. Demikian juga kesempatan ibadah. Ada banyak anggota jemaat, ada banyak anak-anak Tuhan yang merasa rindu ibadah di gereja. Kenapa? Karena sudah hampir 2 bulan tidak mengadakan ibadah di gereja dan merasa kepingin lakukan itu. Tapi pertanyaannya, bukankah tidak semuanya begitu selama ini? Tatkala ada kesempatan ibadah, bukankah seringkali masih banyak yang kita abaikan? Kita lebih mengutamakan hobi kita. Kita lebih mengutamakan pekerjaan kita. Kita lebih mengutamakan keluarga kita. Kita lebih mengutamakan segala urusan kita. Sehingga akhirnya ibadah kita abaikan. Demikian juga saudara-saudara, kesempatan untuk melayani. Kita menyadari ternyata kesempatan melayani juga terbatas, saudara-saudara. Orang-orang yang rindu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin saat-saat ini haus untuk melayani. Mengapa? Karena memang kesempatan kita terbatas sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah dulu sebelum peristiwa ini terjadi, kita telah mempergunakan kesempatan untuk melayani dengan maksimal? Dan masih banyak hal yang lain, saudara. Singkat kata, saya percaya bahwa kondisi saat ini telah menyadarkan kita betapa pentingnya sekolah, bekerja, beribadah, melayani, melakukan banyak hal yang positif. Betapa pentingnya itu semua. Pertanyaan saya, saudara-saudaraku, sudahkah selama ini kita maksimal? Sudahkah selama ini kita maksimal? Kitab Efesus pasal 5 ayat 16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana hidup kita selama ini, saudara? Sudahkah selama ini, sebelum peristiwa hari-hari ini yang menimpa kita, sudahkah kita maksimal sekolah? Sudahkah dalam bekerja kita maksimal? Sudahkah dalam beribadah kita maksimal? Sudahkah dalam melayani kita maksimal? Dan lain sebagainya. Saya tidak tahu. Tapi saudara, dan tentu Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu sejauh mana diri kita ini menghargai semua anugerah Tuhan. Menghargai semua kepercayaan Tuhan. Menghargai semua karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada diri saya dan kepada diri saudara. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Efesus pasal 5 ayat 16 berkata demikian, karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara, kita semua rindu kondisi sekarang bisa segera lewat. Kita semuanya rindu kondisi saat ini bisa segera kita atasi. Kita rindu kita bisa normal kembali. Tetapi yang lebih penting adalah harusnya kita rindu semakin mempergunakan waktu yang Tuhan berikan lebih maksimal lagi di dalam segala hal-hal kebaikan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kapan itu akan kita mulai? Kapan kita bertekad untuk memaksimalkan kehidupan kita? Apakah nunggu keadaan normal? Nunggu keadaan stabil? Nunggu keadaan seperti bulan-bulan yang lalu? Enggak. Mulai hari ini, tatkala engkau mendengar firman ini, mulai hari ini jugalah setiap
setiap pribadi kita hendaknya berkomitmen untuk serius memaksimalkan semua kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan hal yang baik yang melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku sekalian, engkau boleh lupakan khotbah saya hari ini. Engkau boleh nggak perhatikan khotbah saya hari ini. Engkau boleh melupakan apa yang sudah engkau dengar pada hari ini. Termasuk cerita saya, cerita yang sederhana di depan tadi. Tapi satu hal yang tidak boleh engkau lupakan. Sebelum engkau menyelesaikan mendengar seluruh khotbah ini, saudara. Perhatikan ke depan ini, saudaraku. Di depan saya ada sebuah tangga, saudara. Saya terpikir akan hal ini. Dan akhirnya ini pun menjadi sebuah alat untuk introspeksi bagi diri saya, saudara. Dan mudah-mudahan hal yang sama ini juga bisa menjadi alat introspeksi buat saudara-saudara. Sejauh mana engkau telah memaksimalkan semua kesempatan, semua talenta, semua karunia, semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu. Sebab tanpa kita maksimalkan, bisa saja kesempatan itu akan hilang. Atau Tuhan akan mengambil kepercayaan itu dari hidup kita, saudara. Perhatikan, tangga ini ada 3. Ada 3 anak tangga. Anggap saja anak tangga yang pertama. Itu berarti kita hanya sekedar menjalani hidup. Anak tangga kedua, itu kita lumayan. Jadilah. Anak tangga yang ketiga atau yang pertama kalau dari atas, ini berarti maksimal. Maksimal menjalani hidup. Maksimal menjalani potensi yang Tuhan beri. Perhatikan, saudara, bagaimana sekarang posisi saya dan posisi saudara? Apakah saudara sedang di tangga yang ini, saudara? Hari-harimu, kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu, hanya sekedar engkau lakukan. Karena engkau tidak menyadari bahwa kesempatan itu terbatas. Sekedar asal hidup, asal sekolah, asal bekerja, asal beribadah, asal melayani. Apakah posisi kita di level ini, saudara? Berikutnya, apakah posisi kita di level yang ini? Kita lumayan. Jadilah lumayan rajin sekolah, lumayan rajin bekerja, lumayan rajin beribadah, lumayan rajin melayani, lumayan kalau dibanding orang yang parah, katakanlah. Apakah kondisi kita seperti ini, saudara? Nah sekarang, atau apakah level kita di sini, saudaraku? Apakah level kita di sini? Di tangga yang paling atas. Yang berarti hidup kita telah maksimal. Kita telah berjuang maksimal. Memaksimalkan potensi yang Tuhan beri. Memaksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Bagaimana posisi saya dan posisi saudara? Di mana level saya dan level saudara pada hari ini? Saudara, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini serius, saudara. Ini serius. Kalau saya dan saudara masih bisa hidup sampai hari ini dengan semua kepercayaan yang Tuhan beri, itu adalah anugerah buat kita. Engkau bisa sekolah, engkau bisa bekerja, engkau bisa berumah tangga, engkau bisa beribadah, engkau bisa melayani dan melakukan banyak hal lain yang positif. Itu adalah anugerah Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah semuanya itu kita kerjakan dengan maksimal? Semaksimal mungkin
seefektif mungkin, seproduktif mungkin. Mumpung kesempatan itu masih ada dalam diri kita. Seorang yang sehat jiwanya, yang sehat rohaninya, tidak ada pilihan lain kecuali menjalani hidup ini secara maksimal sebagaimana kehendak Tuhan yang diinginkan atas diri saya dan diri saudara. Namun saudaraku, saya khawatir jangan-jangan kita bukan di level nomor 1 yang paling atas ini. Jangan-jangan kita bukan di level nomor 2 ini. Jangan-jangan kita bukan di level yang nomor 3 ini, saudara. Jangan-jangan kita masih di dasar. Kita memang hidup, tetapi sebenarnya hidup kita ini benar-benar tidak kita isi, saudara. Persis Efesus pasal 5 ayat 14. Kita bagikan orang yang tidur, orang yang mati sebenarnya walaupun kita hidup, sebab tidak melakukan banyak hal yang berarti. Apakah kondisi kita begini? Kalau begini, saudaraku, tidak ada pilihan lain kecuali kita bangun, kita bangkit dari keadaan kita dan bertekad memaksimalkan hidup kita minimal kepada tangga yang ini, lebih baik ke tangga yang ini, dan maksimal lagi ke tangga yang paling atas. Hanya dengan cara demikianlah maka hidup saya dan saudara akan dipenuhi oleh hal-hal yang bermakna dan tidak sia-sia. Tuhan memberikan semua kepercayaan, anugerah, kesempatan yang diberikan kepada kita. Kiranya renungan singkat pada hari ini menjadi sebuah motivasi dan saudara untuk terus berjuang menjalani hidup, berjuang mengasihi Tuhan, dan terlebih berjuang melayani Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan memberkati kita.